Halo, kembali lagi di channel Setir Kanan bersama gue Bogiva. Dan gue Adit. Ya, hari ini kita mau ngapain, Dit? Jadi kita bakal bikin video driving experience lagi dan mobilnya udah ada di belakang kita, yaitu mobil Mercedes-Benz E300e Plug-in Hybrid. Jadi ini adalah mobil Mercy yang pertama kali hybridnya masuk Indonesia resmi, Betul, Dit, ya? betul. Jadi kali ini kita mau coba mobil yang cukup istimewa ini. Dan nyobain nanti kita akan gantian. Iya. Jadi pertama gue nyetir, dia jadi Dan penumpang. betul, Nanti akan cerita rasanya gimana ya, rasanya kan? gimana? Gue nyetir jadi penumpang, abis itu kita gantian. Betul. Gitu, karena ini mobilnya sedan yang udah mulai didesain buat penumpang ya. Betul. Jadi kenyamanan juga harus kita coba. Mending langsung aja, biar nggak penasaran juga, kita langsung cobain sekarang. Langsung coba sekarang. Oke, jadi yang pertama kali kita akan lakukan pasti nyalain mobil dulu ya, Dit. Bener banget dong. Dan karena ini hybrid, kita lihat setelah apa nih mobil aku dinyalain. Kunci udah, start. Harusnya langsung setel. Dan ini udah nyala. Gak ada bedanya, AC udah nyala nih. Kalau mau denger AC-nya udah gimana gedein AC-nya? Oh ini Gitu. ya. Dengerin suara AC nih. AC udah nyala sekencang ini. Suara mesin nggak ada. Nggak ada. Ini yang gue suka dari mobil hybrid. Benar, dan seperti biasa Dit ya, penampilan interiornya. Ini luar biasa lah, Luar udah nggak biasa perlu sih. diraguin lagi dan nggak perlu dibahas lah. Kemarin kan kita udah nyoba yang A200 tuh. Iya, Ini kemarin aja gue udah masuk, udah tercengang tuh. ini udah amazing banget ya ngeliatnya ya. Di sini ternyata Lebih dari itu. lebih dari itu, karena pertama sih yang paling enak adalah ini ada sunroof. Benar, jadi Ini- lebih mewah Terang sih. dan kayak kesannya lebih lega ya. Iya. Benar. Buat yang di bagian depan cuma ke bagian segini aja nih enak nih. Iya. Dan di ada bagian belakangnya juga ada. Oke, jadi kita udah keluar dari parkiran dan ini udah di jalan. Yang paling pertama kerasa nih ya, kalau menurut gue sih, Gimana, Bob? Sebagai Kayak- lo yang mengemudi nih. mobil ini meskipun julukannya hybrid lah apa segala macam, rasa berkendara itu Mercy banget. Jadi langsung nyaman gitu loh, nggak Lo bisa adaptasinya gampang ya? gampang banget. Iya. Padahal ini kan maksudnya dari bunyi mesin udah nggak ada Iya, gitu, kayak dan ini Mercy kekedapan suaranya tuh lebih kedap Iya. dibanding mobil-mobil Iya, non mobil- Mercy gitu betul, kan. Betul. Tapi ya gue nggak merasa kayak aduh kok bingung atau apa gitu. Iya, Sekarang benar sih. langsung sih Karena dia kedap, terus dia ditambah dia hybrid, wah itu makin hening banget ya. hening banget. Hening banget. Dan air suspension yang tadi lu bilang, Nah. itu tuh bikin kayak jalan di atas awan. Iya, benar. Tapi Benar. keren ya, nggak bikin gue limbung. Dan gue sendiri ya, Bok ya, yang duduk di belakang nih sebagai Gimana? penumpang. Kan tadi lu sebagai pengemudi nih, gue sebagai penumpang. Ini menurut gue sangat-sangat nyaman banget. Maksudnya penopang paha gue itu posisinya tuh bisa dibilang nggak terlalu rebah banget dan nggak terlalu tegak. Iya. Dan yang gue suka tuh dia kayak semi bucket juga ya buat bagian belakang. Jadi Banget ya? Iya sih, enak gitu loh. Posisinya langsung nyaman aja gitu, Bok. bener. Bener-bener. Wah, ini ya udah gitu, ini perfect banget sih menurut gue ini mobil. Karena Dit, mobil E-Class itu memang setahu gue udah cukup didesain jadi mobil buat disetirin. Ah, I see. Oke. Kalau kayak E-Class, C-Class, itu kan emang mobil bawa sendiri tuh. Iya. Biasanya belakangnya kan, ya Agak Cukup aja, iya, cukup. emang kasta terendah lah ya. ya cukup aja. Tapi Iya, kalau E-Class, itu meskipun dia belum S-Class yang udah bener-bener full penumpang oriented Iya. banget ya, Iya. dia udah mulai dipakai kayak eksekutif, bos-bos gitu kan iya. udah mulai pakai tuh. Benar. Jadi emang kenyamanan di belakang udah diutamakan. Yes. Plus AC-nya udah Ini triple zone. Yes. Jadi Ada buat di settingan di bawah situ belakang, kan? Iya, buat settingan fan speednya sama temperatur. Ya, dan setahu gue di sini nih ada Ada cray. Ada ventilasi AC lagi nih di pilar B. ventilasi AC. Jadi Jadi- di belakang tuh Ya nggak berasa panas ya. Benar-benar depan belakang Iya. dinginnya sama. gue jadi pengen pindah ke belakang. Nanti lu cobain, kita Iya nanti iya tukeran iya nih. iya iya. Dan yang paling nyaman lagi, Bob, Apa tuh? di baris belakang, di bagian pintunya itu ada kerainya. Kiri kanan plus kaca sure. belakang tuh ada kerainya. Jadi ada kerainya yang menurut gua semakin privasinya terjaga sih menurut gua. Dan yang kerai belakang itu otomatis nih. Iya, Kalau gue elektrik. giniin Dia langsung kebuka sendiri. langsung turun. Nice banget. Nice banget. Jadi kalau Seneng misalnya banget lu bos nih ya, Iya. kalau lu tuh bos,
Duduk di belakang. Gue contohin ya, Bok. Iya, oh, Gue contohin. boleh. Boleh, Pak, boleh. Pak, saya kepanasan, tolong ditutup. Oh, bisa siap Tuan, siap. Langsung ketutup. Langsung ketutup. Gitu. Mau minta sekalian sunroofnya Oh ditutup? iya, tolong saya pengen Oh, tidur, Pak. boleh. Ini langsung diginiin, sunroofnya langsung ketutup. Langsung gelap, privasinya semakin Langsung terjaga. gelap. Wah, keren banget. Keren banget. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama. Oke, ini gue buka lagi biar terang. Jadi, kalau tadi kita udah ngomongin first impression sih, sekarang mungkin lebih ke gue pengen ngomongin gimana rasanya gue sebagai pengemudi. Jadi Mercy itu memang yang desain barunya itu udah menggunakan layar full layar ya. Jadi udah nggak ada lagi display analog kayak kalau dulu kan masih ada display analognya tapi ada layar digital di tengah. Kalau sekarang ini nggak. Jadi full bener-bener dua-duanya itu layar. Dan ini seperti A200 yang kemarin kita pernah coba, yang bisa lo lihat videonya di sini, dia udah configurable. Jadi bisa diatur menggunakan ini steering switch atau pakai trackpad dan joystick yang ada di tengah. Mode pengaturannya tuh banyak banget ya. Kalau yang di infotainment ini meskipun dia nggak touchscreen, tapi dia itu udah bisa ada settingan untuk navigation, jadi peta yang dia juga udah integrated sama, kalau dikonekin sama handphone dia bisa cari alamat segala macam, untuk update segala macam bisa. Terus juga ada radio, media, telepon, sama pengaturan mobilnya sendiri, kayak misalnya tadi air suspension itu bisa diatur dari situ. Terus di mobil ini itu ada namanya pre-entry climate control. Jadi kalau misalnya belum masuk tapi kita pengen mobil udah dingin, itu bisa disetting saat kuncinya itu udah deket sama nih mobil. Misalnya kuncinya kita bawa, dia udah deket, mobil itu langsung nyalain AC otomatis. Dan karena ini hybrid, mesinnya nggak perlu langsung nyala. Jadi bener-bener diem aja gitu, tapi begitu masuk sudah dingin. Fitur keselamatannya udah bener-bener lengkap, plus berbagai fitur yang emang biasanya ada, kayak airbag, EBD ya, ABS, traction control itu juga udah pasti semua ada. Dan semuanya itu bisa diatur baik lewat ini, ada beberapa tombol pengaturan, maupun lewat sistem di tengah ini. Nyaman banget, Bok. Enak banget lo, gue liat-liat mau tadi diem aja. Nyaman banget, Bok. Tapi tadi gue cuma pengen nambahin nih, Bok. Karena ada yang penting juga di mobil ini buat fitur keamanannya, itu kamera 360. Yang menurut gue untuk mobil yang dimensinya bisa dibilang sedannya sangat besar ya, Bok. Ya, hampir 5 meter. Hampir 5 meter, benar. Itu ngebantu banget dengan adanya kamera 360. Kayak lu jalan sempit atau lu pengen parkir yang emang terbatas gitu ya, itu ngebantu banget si kamera 360 ini. Dan kamera 360-nya itu integrated sama sensor-sensor lainnya. Iya, jadi kalau emang dia sensor ultrasonic yang ngedetek sesuatu, di kamera kelihatan, ada visual warning, ada audio warning juga gitu. Betul. Oke nih, Bok, ini kita sambil nyari jalanan kosong, kita cobain performa dari mobil ini, E300e plug-in hybrid ini, yang katanya diklaim itu 0-100 nggak nyampe 6 detik. Oh iya, klaimnya mereka 5,7. Yang tenaganya itu kalau dua-dua mesinnya bekerja itu 320 horsepower, dan torsinya tuh sih, yang menurut gue sangat-sangat gila, itu 700 Nm. Iya. Oke. Jadi sebenarnya gue kan mau mengiritkan mobil ini nih ya. Tadi udah sempet 2,2 liter per 100 km. Cuma karena kita ada keperluan buat mencoba tarikannya. Jadi sepertinya keborosannya akan sedikit meningkat, tapi nggak apa-apa, kita coba cari. Mereka sih mengklaimnya ya bisa 115 sampai 120, Bu. 120 untuk mesin 2000 cc berturbo. Iya, 4 silinder itu sangat-sangat irit banget, apalagi untuk sebuah Mercedes-Benz ya. Yes. Itu irit banget sih. Ya, buat mentenagai segala fitur-fitur ini kan butuh energi tuh. Benar. Tapi dan bisa irit. Sebuah fun fact nih, untuk mobil E300e plug-in hybrid ini. Justru ini mobil, kalau lu sering lewat jalanan macet yang terkenal di ibu kota Jakarta gitu ya. Iya. Ini mobil malah beruntung sih. Karena semakin macet, lu sering lewat macet, ini mobil semakin irit, Bob. Karena mesin bensinnya ini, dia ngebantu buat nge-charge si baterai mobil ini di saat kita deselerasi ataupun injek rem. Iya. Jadi makanya lucunya, kalau kita malah lewat jalanan macet, semakin irit. Jadi memang energinya dibalik ya? Iya. Kalau kita jalan kan energi baterai jadi gerak nih. Gerak, betul. Tapi kalau kita berhenti, geraknya dibalikin lagi ke baterai nih. Betul. Gitu.
Ini menyenangkan banget sih. Menyenangkan banget. Oke, ini abis ini ada putaran jalan kosong, mungkin lo bisa duduk yang yang safety lah ya. Iya betul, karena safety first. Gue udah siap sih Bob merasakannya. Cobanya dari berhenti aja kali ya. Berhenti aja. Terus kita siap coba sih. pakai Sport Plus. Oke, di sini ada menunya. Ini Sport Plus. Oke, sudah di Sport Plus. Ya, gimana Dit? Udah siap? Gue udah siap sih Bob. Oke, 3, 2, 1. Spin Bob. Spin, Bob. 700 Newton meter ya berasa banget. 700 Newton meter. Sumpah, gue bener-bener shock karena bener-bener terbukti 700 Newton meternya ngebuat mobil ini nge-spin. Ini bukan mobil sport, ini Wah, mobil kacau. mewah, Kacau. tapi dari stop itu bisa spin. Bisa spin. Oke, setelah nyoba sprint, Ya. jangan kebanyakan. Ntar bannya habis. Ntar bannya habis. Sekarang mungkin gue mau lebih ngomongin bantingan deh. Bantingan handling gitu ya. Ya. Karena ini jalannya juga sedikit berliku-liku ya. Ya. Jadi pas banget buat ngomongin handling. Jadi mobil ini itu punya bantingan yang menurut gue mature tapi tetap fun. Iya, iya. Gitu. Jadi saat misalnya gue pakai mode comfort ya, dan kita bawa jalan pelan gitu deh. Iya. Enak kan tadi? Iya. Nggak kerasa kalau mobilnya itu kebanting atau kayak gimana gitu kan? Iya, benar. Tapi ketika dibawa ngebut kayak tadi juga. Iya. Masih aman berasanya. Nggak jadi liar gitu mobilnya. Plus steeringnya itu presisi banget. Iya. Presisi banget. Bener-bener Kayak sensitif ya. sensitif sih. Iya, benar. Mungkin nanti lu mau coba sendiri sih, Iya. kayak gitu. Yang paling menyenangkan itu bantingannya ini itu akan bisa menyesuaikan sama mode apa yang lu pencet. Iya. Karena mobil ini kalau misalnya kita baca sekilas cuma ada beberapa mode apa tuh? Iya. Eco, Comfort, Sport Plus, Sport Plus sama individual. Nah, ketika kita pilih settingnya itu individual. Itu berarti kita bisa ngeset nih masing-masing nih. Kemauan kita sendiri gitu ya? Yes, betul. Dari suspensinya mau yang mana? Ya. Terus mesinnya modelnya yang mana? Betul. Iya. Karakter bantingannya kayak gimana itu bisa di set. Karena settingannya itu jadi available sendiri-sendiri. Iya. Jadi kita bisa nih kombinasiin. Oh, kita mau comfort tapi kita mau suspensinya comfort tapi tarikan mesinnya tarikan Sport Plus gitu. Iya, betul. Atau kita mau suspensinya Sport Plus, tarikannya comfort, terus bensinnya lebih irit pakai mode eco kayak gitu. Itu bisa diatur sendiri-sendiri. Iya. Dan di save di mode individual itu gitu ya. Jadi istilahnya ini mobil customizable banget sih. Oke. Langsung narik nih si Adit. Jadi gue udah nyobain di belakang dan ternyata Gimana, Bob? Kalau duduk di belakang. enak ya. Pantesan lu betah tadi. Iya, enak memang. Coba nih tikungannya Dit, lu cobain Cobain handlingnya Dit. Stabil, nggak ngesot, Stabil. nggak lari-lari. Stabil. Bener-bener. Ini kita coba lagi handling zigzag. Bener-bener presisi banget sih. Wow. Gila, Wow. gue kira bakal ngedrift. Tapi enggak ternyata. Bener-bener nggak liar nih mobil. Nggak liar. Jadi bener-bener selain karena ada traction control, mobil ini kan Iya. juga rear wheel drive ya Dit ya. Iya, bener. Jadi by default settingannya itu adalah tenaga itu dikebelakangin. Iya. Sehingga power delivery-nya itu nggak di ban depan. Jadi ban depan itu bebas buat ngarahin aja Bener. tanpa mobilnya slip atau kehilangan kontrol. Iya. Bener. Dan di tengah ini seperti biasa ada ini yang kalau dibuka dia ada semacam tempat penyimpanan kecil Iya. atau buat naruh mungkin handphone. Sekaligus jadi armrest ya? Ya, sekaligus jadi armrest dan di sini ada cup holder. Iya. Jadi cukup praktikal untuk pengaturan AC-nya ada di sini. Jadi benar-benar nyaman. Nyaman banget lah ya. Bener-bener untuk bagian depan dan bagian belakang menurut gua tidak ada beda kasta sih di Nggak mobil. beda kasta. Malah yang belakang lebih nyaman. Kayaknya gue mungkin abis ini sampai nanti beres gue akan di belakang aja. Yang paling enak sih gue bisa nyuruh-nyuruh Adit sih. Siap. Baik, Pak. Gantian ya sekarang. Iya dong. Iya. Nah nih Bok, gue keinget pada saat gue duduk di depan. Apa Jadi sekalian nambahin aja, mungkin tadi lu lupa. Gue tuh baru keinget nih mobil yang istimewanya lagi, selain dari yang tadi kita udah pernah bahas.
ini mobil yang istimewa adalah suaranya atau sound systemnya. Sound systemnya itu Mercedes-Benz memberikan di mobil ini tuh Burmester. Burmester. Itu kan ya siapa yang nggak tahu Burmester itu ini Audio banget premium audio lah ya. Premium banget dan suaranya tuh bener-bener enak. Cuman nggak mungkin kita cobain karena takutnya kena copyright gitu ya. Tapi udah dibuktikan suaranya tuh enak banget. Enak banget. Plus mobilnya itu sistem suaranya surround. Jadi kalau di balik dashboard benar. itu isinya speaker semua. Iya, benar. Jadi dashboard ini kulit, tapi kalau lihat yang di balik dashboard sana itu isinya kulit semua. Iya. Dan abis itu ada satu panel khusus yang isinya itu speaker semua. Iya. Jadi benar-benar kayak berasa lagi di bioskop. Jadi kalau mau nyetel film atau apa gitu, suaranya enak banget. Nontonnya sih mungkin masih di handphone atau laptop, tapi suaranya udah pasti nggak ada duanya. Iya, betul. Setuju sih, Bok. Oke, Bok. Gua Gimana, Dit? rasa untuk driving experience E300 e plug-in hybrid ini udah sangat-sangat cukup buat gue sih. Bener-bener kita udah ngerasain semuanya. Ya. Kita udah ngerasain sampai nge-spin aja tuh kita udah ngerasain. Mungkin emang secara spek kita nggak bahas lengkap ya, karena kalau untuk lengkapnya bisa lihat di mana, Dit? Compact review kita mungkin nanti review, ini ada di sini nih, di atas ini. Compact review kita bisa lihat di situ kalau mau lihat spek mobil ini secara keseluruhan, speknya, fiturnya ada apa aja. Tapi kalau secara experience sih dari gua ya mungkin udah itu aja sih. Bener-bener full package nih mobil. Gue udah kehabisan kata-kata sih, saking nyamannya dari tadi tuh gue pengen tidur aja di rasanya. Ini tuh enak. Ini beneran enak. Iya, bener. Kalau dari gue ya emang nih mobil full package sih. Bener-bener yang tadi pernah kita bahas gitu. Kita ngebut bisa, nyaman iya, irit juga bisa. Bener, full package lah. Prestige juga dapat, jangan lupa. Ini Prestige juga Mercedes. bener. Wah, Mantap banget. Gila sih itu. Oke, Luar biasa. gila sih. Jadi ya paling kayak gitu aja, Dit ya. Iya. Video Driving experience kita kali ini. Benar. Tadi kita udah nyobain gimana rasanya jadi nyetir. Dan gue ada sempat nyoba jadi penumpangnya juga. Bener, dan udah nyobain juga segala fiturnya. Fiturnya, performanya, kenyamanannya. kemewahannya, kenyamanannya. Bener banget. Semua udah, dan menurut gue emang luar biasa sih ya. Ini sangat-sangat luar biasa, apalagi dengan tenaganya yang tadi luar biasa. Tenaganya, padahal ini mobil plug-in hybrid yang katanya tenaganya hybrid luar gitu. biasa, dan yang paling gue seneng dari ini mobil adalah keiritan bahan bakarnya. Keiritannya udah pasti karena Ditambah dia ini mobil ramah lingkungan. betul. Jadi buat yang suka ramah lingkungan dan irit, Iya. ini tapi tetap nyaman ya. Ini bisa banget jadi pilihan. Jadi Worth it ya. Worth it banget buat yang harganya 1,9 M off the road ini ya, karena ini Mercedes juga. Menurut gue ini adalah hybrid yang sangat worth it sih. Betul, setuju sih. Dapat kenyamanan Mercedes, kemewahannya, tapi hybridnya juga dapat. Bener, setuju banget. Oke, paling kayak gitu aja, udah mau hujan. Jadi mungkin sampai sini aja. Gue Bogiva. Dan gue Aditya. Ya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini supaya kita makin semangat bikin konten. Yes. Dan pastinya see you on the next video. Bye-bye.